Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai metode-metode pembelajaran. Nah, kita sudah mengenal pada materi sebelumnya bahwa metode ini merupakan turunan dari model. Kemudian model adalah turunan dari pendekatan. Nah, dalam model pendekatan pembelajaran, kita mengenal ada dua pendekatan pembelajaran. Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau kita kenal dengan teacher centered learning. Ada juga pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau SCL, student centered learning. Kemudian ada turunnya nanti model, ada model pembelajaran yang cooperative learning. Nah, pada kesempatan ini nanti akan kita spesifikkan pendekatan pembelajaran kita adalah pada pendekatan pembelajaran teacher centered learning. Nah, kemudian untuk metode akan kita fokuskan nanti kepada metode pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Ini adalah kompetensi atau capaian perkuliahan. Tujuan perkuliahan kita pada pertemuan hari ini adalah setelah mempelajari bab pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara memilih metode pembelajaran, kemudian mampu nanti menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memilih metode pembelajaran untuk nantinya merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah capaian perkuliahan kita. Sebelum kita masuk pada materi yang lebih lanjut, ada yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, apa itu metode pembelajaran? Nah, ini sudah kita bahas pada bab pembahasan yang lain. Nah, jadi secara sederhana, metode pembelajaran, metode pembelajaran itu dapat kita definisikan secara singkat atau sederhananya adalah cara. Nah, jadi metode itu adalah sebuah cara. Nah, jadi metode itu adalah cara kita guru dalam menyajikan materi. Nah, berguna nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita memerlukan metode untuk menyampaikan materi dalam rangka usaha kita sebagai guru untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi itu adalah metode. Nah, kemudian ada ragam metode pembelajaran. Dan di sini saya sudah membuat beberapa dari ragam metode pembelajaran. Ada ceramah, ada metode diskusi, kemudian ada metode debat, dan ada metode sosiodrama. Nah, dari 4 metode ini yang harus kita pahami adalah dari diskusi, debat, dan sosiodrama ini dapat kita kelompokkan yang 3 ini ke dalam 3 ini ada debat, sosiodrama, kemudian yang 3 diskusi, debat, dan sosiodrama ini dapat kita kelompokkan dia kepada pendekatan pembelajaran student centered learning. Nah, 3 ini dapat kita kelompokkan dia menjadi kelompok pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Nah, jika kita spesifikkan lagi kepada model pembelajaran, nah diskusi, debat, sosiodrama ini kita kelompokkan dia ke dalam
model pembelajaran kooperatif learning. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan SCL, maka modelnya jatuhnya adalah pada model kooperatif learning. Nah, itu jatuhnya. Nah, kalau ceramah ini dia masuk kepada teacher center learning atau pembelajaran yang berorientasi kepada guru, di mana aktivitas kegiatan pembelajaran itu lebih banyak atau lebih dominan guru terlibat di sana. Nah, ini metode ceramah. Nah, kita awali dari pendahuluan. Nah, dalam pembelajaran tentu semua guru menginginkan sebuah pembelajaran yang ideal, di mana maksud dari ideal itu adalah terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, aktif, serta efektif. Ini adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh guru dalam menjalankan aktivitas belajar. Nah, yang ideal. Namun, selalu muncul persoalan. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita menghasilkan kondisi yang ideal tersebut. Kondisi yang ideal tersebut adalah yang ini, yang aktif, menyenangkan, aktif, serta kreatif. Nah, bagaimana cara kita menciptakan kondisi yang seperti ini? Nah, jawabannya adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang ideal, maka guru harus menggunakan metode pembelajaran. Nah, ini guru harus menggunakan metode pembelajaran untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang ideal. Nah, maka sangat dituntut sekali kreativitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, untuk menciptakan kondisi yang ideal ini. Nah, ini adalah realita di lapangan atau kondisi di lapangan. Nah, bagaimana dengan kedudukan metode pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran? Nah, kedudukannya adalah metode pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran, maka akan memberikan dorongan kepada peserta didik untuk lebih giat dalam belajar, lebih aktif dalam belajar, inovatif, kemudian lebih berinisiatif untuk mencari pengetahuan atau menggali sumber lain selain dari yang berasal dari guru. Nah, kemudian metode pembelajaran memiliki kedudukan dalam mampu menumbuhkan motivasi belajar, kemudian sebagai alat untuk menyampaikan bahan belajar selain penggunaan media tentunya. Kemudian kedudukannya adalah dengan menggunakan metode ini kita berharap mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam belajar, kemudian menciptakan kreativitas peserta didik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ini adalah kedudukannya. Kemudian faktor. Nah, ketika kita menggunakan metode pembelajaran, tidak serta-merta kita langsung memilih metode apa yang kita pakai, tetapi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan adalah tujuan pembelajaran, ada faktornya adalah faktor materi yang kita ajar, kemudian ada sumber belajar. Nah, tujuan pembelajaran, faktor tujuan pembelajaran. Yang maksud dengan tujuan pembelajaran di sini adalah, nah, metode itu sebagai cara kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka ketika kita menggunakan metode itu, haruslah mampu nanti membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya bikin catatan adalah metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga metode yang digunakan juga bergantung kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, pada dasarnya pemilihan metode itu sangat bergantung kepada tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, tujuan pembelajaran, nah, menurut Bloom, teori Bloom, ada 3 aspek, 3 ranah
yang harus disasar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pertama adalah kegiatan pembelajaran itu bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta didik atau pada aspek kognitif. Nah, tidak hanya aspek kognitif tujuan pembelajaran itu. Nah, tujuan pembelajaran juga harus membentuk sikap atau istilahnya adalah afektif. Nah, kemudian pembelajaran itu juga bertujuan untuk melatih. Nah, melatih psikomotor atau keterampilan peserta didik. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran, harus memenuhi aspek ini, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini adalah aspek tujuan pembelajaran. Nah, kemudian materi pembelajaran. Nah, faktor yang kedua adalah materi pembelajaran. Nah, sini sudah buat catatan pentingnya adalah berdasarkan keragaman bahan pelajaran tersebut, maka dituntut adanya penggunaan variasi metode. Nah, jadi kita harus bervariasi dan menggunakan metode pembelajaran, tapi dalam pemilihan metode pembelajaran kita juga harus memperhatikan aspek metode. Nah, kita harus memperhatikan aspek metode, atau ketika kita memilih metode harus sangat memperhatikan aspek materinya. Apakah materi yang kita pakai ini cocok dengan metode yang kita pilih? Nah, maka itu harus kita pertimbangkan. Nah, dalam materi tadi kita bagi, ada klasifikasi materi belajar. Apakah materi yang kita ajarkan itu dalam bentuk fakta? Apakah materi yang kita ajarkan bentuk konsep? Apakah materi yang kita ajarkan itu bentuk prinsip? Nah, metode yang kita pilih itu harus mendukung untuk penyampaian materi ini. Apakah materi fakta, konsep, dan prinsip. Nah, fakta itu dapat kita artikan dia adalah sebagai pernyataan, rumusan, deskripsi, atau pengungkapan mengenai sesuatu dalam kerangka berpikir tertentu yang dibuktikan ada. Nah, kalau kita ingin menyampaikan materi fakta, tentu kita memilih metode yang cocok untuk menyampaikan materi fakta. Nah, kemudian ada konsep. Maksud dengan konsep itu adalah dia memiliki abstraksi atau atribut yang sama, kemudian dinyatakan dengan sebuah nama. Nah, untuk menyampaikan materi belajar ini kita juga memerlukan metode. Tentu metode yang kita pakai harus relevan dengan materi atau bentuk materinya seperti apa. Nah, kemudian ada prinsip. Maksud dengan prinsip itu adalah sebab akibat. Nah, ketika kita menyampaikan materi tentang prinsip, tentu kita harus menggunakan metode yang cocok atau yang relevan dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan yang prinsip ini. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ketika dalam memilih metode pembelajaran. Kemudian ada sumber belajar, faktor yang lain. Maksud dengan sumber belajar itu adalah yang harus kita pertimbangkan dalam suatu metode. Karena efektivitas metode dan sumber belajar akan berbeda dengan pengalaman orang lain. Nah, maksudnya adalah ketika guru A mengatakan dia cocok dengan menggunakan metode ini, maka situasinya akan berbeda ketika guru B yang memakai. Nah, itu maksudnya sumber belajar tadi. Jadi setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda dalam menggunakan metode pembelajaran kemudian yang berkaitan dengan sumber belajar. Nah, faktor yang lain adalah warga belajar. Warga belajar itu maksudnya adalah peserta didik. Nah, apakah kondisi dari peserta didik itu karena dia memiliki karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda, maka tentu harus kita perhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Nah, kemudian aspek lain adalah fasilitas belajar. Apakah metode yang kita gunakan ini, yang kita pakai, sudah memadai fasilitasnya? Jadi harus kita perhatikan itu. Nah, maksudnya adalah sarana dalam pembelajaran diartikan segala macam fasilitas yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran. Maksud itu metode. Apakah fasilitas yang tersedia menunjang metode yang kita pakai? Ya, harus kita perhatikan. Kemudian faktor lain adalah yang ini yang sangat penting adalah
waktu pembelajaran. Apakah waktu pembelajaran ini mampu nanti menyediakan alokasi waktu yang kita pakai ketika menggunakan metode pembelajaran yang kita pakai setelah kita milih metode pembelajaran. Nah, karena ini menyangkut dengan kondisi waktu kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya ketika kita memakai metode diskusi dalam alokasi waktu yang singkat, maka itu tidak relevan. Karena dalam metode diskusi misalnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan peserta di ruangan kelas dan semacamnya. Nah, tetapi ketika waktu yang tersedia panjang, tidak menjadi persoalan kita memilih metode diskusi. Nah, misalnya kalau metode alokasi waktunya singkat, maka metode yang relevan kita pakai itu adalah metode ceramah. Karena metode ceramah itu tidak membutuhkan persiapan waktu yang cukup panjang. Jadi itu yang harus kita perhatikan, alokasi waktu pembelajaran. Nah, kemudian ini sudah kita bahas. Nah, kemudian masuk pada metode ceramah. Ini adalah materi kita, metode ceramah. Nah, ini maksud dengan metode ceramah. Tadi kita sudah mengetahui bahwa salah satu metode pembelajaran sangat konvensional itu adalah metode ceramah. Nah, itu sangat konvensional. Metode ceramah itu karakteristik yang sangat khas sekali adalah verbalisme atau penyampaian materi bertutur kata secara lisan. Nah, makanya dalam menggunakan metode ceramah itu sangat dituntut kemampuan guru dalam berkomunikasi. Nah, karena penyampaian materi itu disampaikan secara lisan, maka pada akhirnya nanti akan tergantung juga pada tingkat penguasaan materi oleh peserta didik, sangat tergantung nanti pada guru. Kalau guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka peserta didik akan mendapatkan materi yang maksimal. Tapi sebaliknya, jika guru tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka peserta didik tidak mendapatkan materi yang maksimal. Nah, jadi metode ceramah itu adalah ini ada poin-poin pentingnya. Metode ceramah itu adalah cara menyajikan materi melalui lisan atau penjelasan langsung kepada peserta didik. Nah, dalam menggunakan metode ceramah akan terjadi komunikasi yang satu arah, kecenderungan seperti itu. Nah, tetapi metode ceramah bisa kita buat lebih komunikatif. Tapi kecenderungan metode ceramah itu adalah sering terjadi komunikasi satu arah. Nah, kapan? Apakah metode ceramah itu efektif? Tentu metode ceramah itu efektif, tetapi dengan catatan. Nah, metode ceramah akan efektif digunakan apabila pembelajaran baru dimulai. Nah, misalnya di awal pembelajaran, di awal semester, tentu kita menggunakan metode ceramah yang berguna untuk memberikan pengantar pembelajaran. Kemudian waktu, nah kembali pada yang awal tadi, waktu yang dialokasikan. Nah, jika alokasi waktu yang disediakan itu adalah terbatas, sedangkan materi padat, maka metode ceramah yang paling tepat. Nah, metode ceramah yang paling tepat. Alokasi waktu terbatas, materi padat, maka yang paling cocok itu dalam metode ceramah. Nah, kemudian pada metode ini, ceramah maksudnya, nah yang banyak menjadi pembicara itu adalah guru. Guru yang lebih banyak berceramah. Makanya disebut dengan pembelajaran ekspositori. Kemudian langkah. Nah, bagaimana kita menggunakan metode ceramah? Langkah-langkahnya ada 3 langkah. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada penutup. Nah, misalnya persiapan. Nah, dalam persiapan itu nanti ada beberapa tahapan lagi yang harus kita lalui. Nah, misalnya dalam persiapan. Dalam tahapan persiapan, terlebih dahulu guru harus merumuskan tujuan. Nah, dalam merumuskan tujuan ini merupakan langkah awal dipersiapkan oleh guru. Nah, karena fungsinya nanti berguna untuk aspek atau materi apa yang paling harus dikuasai peserta didik setelah ceramah berakhir. Nah, kemudian ada penentuan pokok materi. Nah, maksudnya di sini adalah
keberhasilan satu ceramah sangat bergantung pada tingkat penguasaan guru terhadap materi yang diajarkannya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa menggunakan metode tingkat penguasaan materi oleh peserta didik akan sangat bergantung kepada kemampuan berkomunikasi guru. Nah, kemudian harus mempersiapkan alat bantu. Nah, untuk menghindari salah persepsi, agar apa yang materi yang kita ceramahi tadi dapat diabstraksikan dengan baik oleh peserta didik atau dapat dibuat lebih konkret oleh peserta didik, maka kita membutuhkan media pembelajaran atau disebut dengan alat bantu. Nah, itu dalam tahap persiapan dengan 3 langkahnya. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan terdapat lagi ada 3 tahapan. Ada pembukaan, ada penyajian, dan ada penutup. Nah, misalnya dalam pembukaan. Nah, dalam pembukaan apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, terlebih dahulu guru harus mengemukakan tujuan pembelajaran. Nah, mengemukakan tujuan pembelajaran atau menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik itu adalah sangat penting. Apa pentingnya? Pentingnya adalah peserta didik akan lebih fokus dalam belajar. Kemudian mereka akan lebih tahu apa yang harus mereka kuasai, aspek-aspek apa saja yang harus mereka kuasai. Maka kompetensi apa yang harus dikuasai peserta didik, sehingga nanti mereka tahu apa yang harus dilakukan nanti dalam kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi. Nah, kemudian dalam pembukaan guru harus menghubungkan materi pelajaran yang minggu yang lalu dengan materi yang akan disampaikan, sehingga terjadi hubungan yang berkesinambungan antar materi ajar. Nah, kemudian dalam aspek penyajian, apa yang ketika kita menggunakan metode ceramah dalam penyajian materi, apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama adalah harus menjaga kontak mata. Ini adalah tekniknya, teknik dalam menggunakan metode ceramah. Harus menjaga kontak mata. Kemudian yang sangat penting adalah guru harus pandai menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Kemudian kita juga harus mampu menyajikan materi secara sistematis, berurutan, runtun dia, tidak melompat-lompat. Nah, kemudian ketika ada respon dari peserta didik, maka segera guru harus memberikan respon. Misalnya ketika dia bertanya, harus jawab dengan segera. Nah, kemudian ini yang sangat rawan dalam penggunaan metode ceramah, sangat riskan. Masalah kondisi belajar. Ketika guru menggunakan metode ceramah tidak efektif, maka suasana belajar akan menjadi tidak kondusif. Nah, makanya dalam metode ceramah harus tetap menjaga kelas agar tetap kondusif. Nah, bagaimana cara agar menjaga kelas tetap kondusif? Nah, tentu guru harus komunikatif. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang komunikatif, maka guru harus bisa menggunakan bahasa yang komunikatif. Tujuannya untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kemudian terakhir adalah penutup dalam kegiatan ceramah. Setelah kita berceramah, menyampaikan materi, maka guru harus membimbing siswa untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi bukan berarti dalam metode ceramah siswa hanya sekedar mendengarkan, tidak melakukan apa-apa, tapi di akhir pembelajaran guru bersama siswa harus menarik kesimpulan. Kemudian menstimulus peserta didik untuk menanggapi atau memberikan semacam ulasan. Yang terakhir tentu guru harus melakukan evaluasi. Apakah peserta didik sudah menguasai materi yang diajarkan. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan. Harus diingat, tidak ada satupun metode yang sempurna. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk metode ceramah.
Nah, apa kelebihan dari metode ceramah? Tentu dia memiliki kelebihan. Nah, salah satu kelebihannya adalah metode ceramah materi yang diberikan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, lengkap, karena langsung diberikan oleh guru. Nah, itulah satu kelebihan dari metode ceramah. Nah, kemudian, ceramah itu dari segi efisiensi. Nah, ceramah merupakan metode yang murah dan kemudian mudah untuk dilakukan, karena modal utamanya adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi. Kemudian, dengan ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang padat. Ini bergantung pada bobot atau kepadatan dari materi. Kemudian dengan menggunakan metode ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan atau penekanan materi mana yang harus dikuasai oleh peserta didik itu dengan metode ceramah. Nah, kemudian apa kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah pada aspek atau tingkat penguasaan materi oleh peserta didik. Seperti yang saya katakan di awal, tingkat penguasaan materi oleh peserta didik dengan menggunakan metode ceramah akan sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam berkomunikasi. Jika guru mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan materi secara sistematis, maka peserta didik akan memiliki penguasaan materi yang maksimal. Kalau guru tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka tingkat penguasaan materi peserta didik itu sangat minimal. Nah, kemudian dengan menggunakan ceramah itu adalah terjadinya verbalisme. Kemudian dengan melalui ceramah sulit bagi guru untuk mendeteksi sudah sejauh mana penguasaan materi dari yang sudah diajarkan. Ya, oke. Nah, jadi itu tentang metode ceramah, tentang teknik pembelajarannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya dan segala macam. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.